Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali pada hari ini, di mana kita akan mulai melakukan ibadah kita, yaitu ibadah Rabu Blessing. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian? Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan, hingga kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami Tuhan, hingga kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memulai ibadah kami. Sebelum kami memulainya Tuhan, Kau kuduskan hati, jiwa, pikiran kami Tuhan, biarlah hanya tertuju padamu Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan, biarlah Roh Tuhan memuduskan kami Tuhan, mulai awal hingga berakhirnya ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nehemia 8 ayat 11b. Janganlah kamu bersusah hati sebab sukacita, karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Salam sehat. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Salam sehat. Trial memakai alat pengaman dalam bermain sepatu roda. Yang pertama, peralatan yang harus dimiliki untuk bermain sepatu roda adalah yang pasti memiliki sepatu roda sendiri. Kedua, memakai kaos kaki supaya tidak mudah lecet. Ketiga, memakai baju yang nyaman digunakan dalam bermain sepatu roda. Yang keempat, memakai deker pelindung tangan, sikut, dan lutut supaya tidak terluka saat jatuh. Kelima, memakai helm untuk melindungi kepala dari benturan saat terjatuh atau bertabrakan dengan teman. Demikian tutorial memakai alat pengaman dalam bermain sepatu roda. Terima kasih. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Salam semuanya. Hari ini kita akan belajar beberapa materi. Mobil atau kendaraan darat lainnya dilengkapi dengan roda agar ia mudah bergerak. Benda mau apapun tidak akan bisa melaju rapat apabila banyak bergesekan dengan tanah. Roda membuat benda menggelinding dengan lancar karena hanya sedikit sisi roda yang bergesekan dengan tanah.
Nah, bayangkan betapa sulitnya menggerakkan mobil yang tidak dipasangi roda, sehingga langsung menyentuh dengan tanah. Tanpa roda, mobil tidak akan berjalan, digerakkan. Mobil terpanjang di dunia memiliki 26 buah roda, bahkan di belakang mobil ada kolam renang mini. Para pemain ski dan skate tidak perlu menggunakan roda karena mereka berjalan di atas es atau salju yang bentuknya lebih licin dibandingkan tanah ataupun batu padas. Yang kedua, sepeda motor apakah yang beroda 3? ATV adalah sepeda motor lintas medan yang memiliki 3 roda gemuk. Ia tidak mudah terjebak atau tergelincir di medan yang sulit. ATV adalah singkatan dari All Terrain Vehicle, kendaraan segala medan. Yang ketiga, mengapa kapal tidak tenggelam? Ketika suatu benda ditaruh di dalam bak air, sebagian air akan tumpah karena tergeser oleh benda tersebut. Meskipun kapal berbadan berat, hanya sisi bawahnya yang terendam, sisi atasnya adalah ruangan kosong. Sisi bawah yang terendam menyisikan sebagian air laut ke samping. Kapal tidak akan tenggelam kecuali bila kapal itu membawa terlalu banyak beban dan menjadi lebih berat dibandingkan air yang digesernya. Nah, ketika kamu masuk ke bak mandi, air bergeser oleh tubuhmu. Oleh karena itu, bila bak mandi diisi penuh, airnya akan tumpah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gogotani nanggalumbang pe ganggu rohaki hohapo saki hutiop tokto lamar gogo au di bain ho songon lali habang mancai timbo maninggal hon sude akasidang laki holan ho Tuhan pasabam rohaki nana so tarbain ho Tuhan. Posaki hutiop tok tong lawar gogo au di bain ho tiki jumpa ngau di hagogo tani nanggalumbang pe ganggu rohaki hohapo saki hutiop tong tong lamar gogo au di bain ho songon lali habang mangsai timbo maninggal hon sude akasidang laki holan ho Tuhan pasabam rohaki nana so tarbain ho Tuhan ku kan
atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Halo buat semua teman-teman dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya Tuhan memberikan semangat, sukacita, dan kesehatan buat kita semua. Sebelum kita sharing firman Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini kami bisa ketemu lagi, baik ini lewat online atau daring. Kami mohon Tuhan memberkati Rabu Blessing, sehingga setelah mendengar ini tentu Tuhan akan menolong kami untuk menjadi lebih baik setiap hari. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada Tuhan akan memberkati kami. Kami berdoa, mengucap syukur, amin. Bapak Ibu dan semua teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin bicara tentang satu topik yang menurut saya hampir setiap hari kita akan menjumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya memberikan tema pencuri hati. Pencuri hati. Dalam kehidupan kita setiap hari, ya, baik kita yang Kristen maupun yang bukan Kristen, siapa saja, di mana saja, di belahan dunia mana saja, seringkali hati kita ini menjadi terganggu dengan banyak hal, ya, bisa marah, bisa kecewa, dan lain sebagainya. Tetapi seringkali itu dimulai dari satu hal yang kecil. Ya. Hati kita yang tercuri sehingga kita tidak bisa menikmati kebahagiaan, damai sejahtera, itu seringkali dimulai dari hal yang kecil. Ya. Yaitu namanya tersinggung. Ya, namanya tersinggung. Dan siapapun yang namanya manusia, itu dimungkinkan akan mengalami apa yang namanya tersinggung. Entah dia tersinggung, atau entah juga bisa dia yang menyinggung. Dan sekali lagi ini bisa terjadi bagi siapapun. Ya, Anda mau tidak mau, diundang atau tidak diundang, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dan seringkali hal-hal yang paling simple yang bisa dilihat adalah ketika kita tersinggung, yang bisa kita lakukan sekarang, ya, orang bisa nuntut. Bahkan itu ada undang-undangnya, jika orang tersinggung, ya, perbuatan tidak menyenangkan dan tersinggung, itu ada undang-undangnya. Atau mungkin yang bukan di dalam dunia politik atau kriminal atau pidana, tapi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita tersinggung, kita bisa apa? Kita unfollow, ya. Atau mungkin bisa juga kita blok nomornya, ya. Atau bisa juga kita left atau keluar dari grup. Itu merupakan bentuk-bentuk sederhana yang terjadi sebagai sinyal bahwa kita sedang tersinggung, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi setiap hari potensi tersinggung itu bisa ada dalam kehidupan siapa saja dan di mana saja kita berada. Apalagi di era pandemi ini, ya, di era pandemi ini sekarang kita selalu di rumah terus, ya. Potensi untuk gesekan satu dengan yang lain, ya, baik suami dan istri yang dulu mungkin cuma sore ketemu suami sampai pagi, lalu sekarang ketika kerja dari rumah ataupun mungkin lebih banyak di rumah dari pagi sampai sore, kemudian anak-anak juga dari pagi sampai pagi lagi 24 jam selalu di rumah. Terkadang tidak jarang itu membuat gesekan-gesekan yang mungkin sebelumnya jarang terjadi karena lebih jarang bertemu, ya. Entahkah kita ada di rumah yang 100 meter persegi, 150 persegi, atau mungkin 300 atau 600 atau 1000 meter persegi, tapi potensi untuk seseorang mengalami hal-hal seperti itu mungkin saja terjadi, ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari Alkitab. Karena setiap orang, siapa saja, ya, pasti akan mengalami entah dia tersinggung, entah dia menyinggung. Ini bisa terjadi pada semua orang. Alkitab berkata begini, di dalam
di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 berkata begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ya, jadi Amsal ini mengingatkan kita, ayo jaga hati karena ada pencuri hati, ya. Dan pencuri hati itu dimulai dari hal yang paling kecil, ya, yang namanya tersinggung. Nah, jagalah hati. Sekarang pertanyaannya apa sih hati? Ya, nah menjelaskan hati ini agak sukar karena dia bukan jantung, dia bukan ginjal, ya, dia hati, dia bukan bentuk organ tubuh, tetapi di sini yang dimaksudkan di sini lebih kepada apa yang menjadi pikiran, logika kita dan apa yang menjadi isi hati atau perasaan-perasaan kita. Jadi hati ini justru isi hati ini justru sebenarnya tidak kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan ini ternyata justru bisa mengubah banyak hal. Justru isi hati yang tidak kelihatan ini ternyata bisa mengubah suasana hati. Nah, ketika suasana hati itu diizinkan masuk dalam diri kita, ya, maka ini bisa merubah banyak hal dalam kehidupan bahkan dalam peradaban kita. Ketika suasana hati masuk dalam hati dan pikiran kita, ya, itu berupa satu kata namanya tersinggung, orang dari rukun bisa menjadi ribut. Orang dari cinta bisa menjadi benci, ya. Suami istri, ya, bisa yang dulu romantis lalu menjadi seperti runyam, ya, seperti kaku dan tegang. Anak dan orang tua ketika tersinggung bisa menjauh, dan kemudian mungkin yang lain-lain dalam kehidupan sosial, bahkan persahabatan yang baik bisa menjadi buruk. Oleh karena apa? Oleh karena tersinggung, dan ini mencuri merupakan bagian yang paling terkecil dalam kehidupan kita, ya. Anda boleh jadi orang Kristen 100 tahun, boleh berbahasa roh 26 jam satu hari, Anda boleh S7, ya, sarjana dan lain sebagainya, Anda boleh baca Alkitab 100 kali dalam hidup saudara, ya. Tapi namanya tersinggung bisa datang kapan saja dan bisa kita lakukan kapan saja dalam kehidupan ini. Ya. Nah, seringkali ada orang yang kadang ngobrol sama saya, waduh, saya cukup agak tersinggung ini, saya cukup disinggung dengan firman Tuhan, ya, yang Ibu Efrat sampaikan. Walaupun sebenarnya nggak pernah, saudaraku, saya nyiapin firman Tuhan, saya nyiapin firman Tuhan untuk Bapak ini, Bapak itu, dan lain sebagainya. Waduh, nggak ada waktu deh untuk mikir-mikir begitu, ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, tapi hari ini saya ingin, ayo kita melihat kunci kemenangan, karena semuanya, siapa saja Anda, teman-teman, di mana saja berada, di profesi apapun, di suku apapun, dan di agama apapun, Anda akan mengalami pencuri hati dalam bentuk yang terkecil ini, yaitu tersinggung. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Ini menjadi pertanyaan yang penting sebenarnya. Apa yang bisa kita lakukan saat tersinggung itu datang? Saat tersinggung itu menghinggapi hati dan logika pikiran kita. Ya, apa yang mau kita lakukan ketika itu datang? Nah, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi, contoh, ya, karena ketika tersinggung ini datang, maka apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Dan setelah kita tahu apa yang akan terjadi, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelum itu kita akan melihat sebuah ilustrasi, dan saya akan minta bantu dua anak saya untuk membantu ilustrasi ini. Ya. Jadi sekarang saya ingin memberikan ilustrasi buat kita semua untuk tahu apa yang akan terjadi ketika tersinggung itu menjadi sesuatu yang terus kita beri makan dalam hidup kita dan kita salah merespon terhadap apa yang namanya tersinggung, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya beri contoh dalam konteks keluarga, ya. Dalam konteks keluarga, contoh, ada suami dan istri yang mereka mungkin sedang baru menikah, tapi mereka punya kebiasaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, contoh nih, istrinya ulang tahun. Biasanya di keluarganya, ketika istrinya ulang tahun jam 12 malam, keluarganya akan memberikan kue dengan meniup lilin, dengan menyanyikan happy birthday, dengan kejutan. Dan pada waktu dia menikah, pada waktu dia ulang tahun, dia mengharapkan, dia berpikir bahwa suaminya akan memberikan ucapan birthday, ya. Tetapi pada malam jam 12, ketika dia melihat suaminya malah tidur. Dia pikir, waduh,
kenapa suamiku nggak ngucapin ya? Karena dia sudah terbiasa di keluarganya mengalami hal seperti itu. Lalu dia pikir, mungkin suamiku pura-pura tidur, mungkin nanti baru diucapkan. Tapi kemudian sampai pagi tidak ada ucapan happy birthday. Ternyata suaminya adalah seorang pribadi yang di keluarganya, di keluarga besarnya mempunyai pola hidup yang kalau ulang tahun nggak harus begitu. Ulang tahun dia mengucapkan happy birthday, ya Tuhan memberkati, lalu mereka pergi kerja, tidak harus di jam 12 malam, tidak harus di jam-jam tertentu. Sehingga apa? Sehingga hatinya merasa tidak senang, ya. Nah, pada waktu hati merasa tidak senang, hati mulai sedih, hati mulai gusar, ya, hati mulai kecewa, ya, apa yang diharapkan tidak dapat, lalu ada sesuatu yang terjadi. Yang terjadi adalah seperti ini, ya, mulai ada jarak, ya, mulai ada jarak. Kemudian bisa lagi yang terjadi dalam kehidupan ini. Contoh ini, saya masih memberikan contoh dalam kehidupan suami istri, ya, dalam kehidupan rumah tangga, ya. Dan itu kita bisa kontekskan dalam berbagai macam hal. Ketika mungkin suami ketika pulang kerja, ya, lalu istrinya melihat pulang kerja, dia ingin memberikan kesempatan kepada suaminya untuk beristirahat, ya, tetapi suaminya salah menanggapi. Lalu dia mulai berpikir begini, aku ini ya kerja capek, ya, dari pagi sampai sore, aku pulang malah dibiarkan sendiri, tidak ditemani oleh istri. Padahal maksud istrinya agar suaminya beristirahat. Nah, hal-hal seperti itu bisa membuat semakin apa? Semakin jauh. Nah, apa yang terjadi ketika tersinggung itu masuk lagi dalam ruang hati kita dan kita tidak bereskan, maka yang terjadi adalah demikian. Maka jarak mereka akan semakin jauh. Jarak mereka akan semakin jauh. Dan kemudian lagi, ada hal lagi yang membuat tersinggung. Ketika istri melihat bahwa, waduh, ini kalau soal uang, kalau ke keluarga suami kok deres banget ya. Lancar banget, ya, lancar banget gitu. Tapi kok kalau ke keluarga saya kok rasanya kok susah banget gitu, ya. Mungkin karena dia yang kerja dan saya sebagai istri tidak bekerja, jadi kalau keuangan itu kok kalau keluarga suami lebih gampang gitu. Tapi kalau ke keluarga saya, suami saya sepertinya kok rasanya tidak senang, perhitungan dan lain sebagainya. Ini juga bisa membuat tersinggung walaupun di dalam hati. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jarak semakin jauh. Ya, jarak semakin jauh. Yang tadi bisa dekat, bisa gandengan tangan, ya, lalu ini jarak semakin jauh. Dan ada banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa membuat tersinggung itu ketika kita taruh dalam diri kita, itu akan membuat jarak semakin jauh. Anda bisa kontekskan dalam berbagai macam hal, dalam rumah tangga, dalam kehidupan ini. Atau mungkin perbedaan-perbedaan. Contoh, ya, contoh dalam gereja. Jadi saya memberikan contoh tentang rumah tangga aja ya. Nanti Anda yang pemuda, pemudi dan lain sebagainya bisa mengkontekskan. Contoh dalam kehidupan bergereja. Ketika ada sumbangan Natal atau ketika ada sumbangan pembangunan, ya, maka ketika suami istri berbeda, kemudian suami mungkin memberikan lebih banyak, lalu istri merasa, waduh, papa ini kalau untuk uang make up saya hitung-hitungan, tapi kalau untuk bangun pembangunan gereja cepat banget dan banyak banget. Lalu apa? Hati merasa sedih, hati merasa kesal dan hati merasa jengkel, dan itu bisa membuat apa? Bisa membuat jarak. Membuat jarak ini semakin jauh. Dan kalau jarak itu jauh, artinya apa? Artinya tersinggung itu tadi sanggup merusak sebuah hubungan yang dekat, hubungan yang baik, hubungan yang mesra, bahkan hubungan yang romantis menjadi apa? Bukan cuma menjadi jauh, menjadi kaku, ya, bahkan menjadi malas berkomunikasi, malas bicara tentang tema-tema tertentu karena nanti pada akhirnya yang terjadi adalah sebuah ketegangan. Sebenarnya ketegangan itu terjadi karena apa? Karena ini tadi, relationship-nya sudah mulai terganggu, ya. Jadi kenapa kita perlu belajar dari firman Tuhan? Bagaimana merespon saat kita tersinggung karena hubungan yang dekat. Jika tersinggung ini mendapat tempat dan tidak diselesaikan dalam diri kita, maka ini akan menjadi sesuatu yang jauh seperti ini. Oke, terima kasih Priscilla dan Neta. Tuhan memberkati.
Ya, nah saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan semua teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal sepele dalam hidup ini, ya, hal-hal kecil itu cukup ketika tidak diberesin itu bisa cukup membuat kita jauh dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, Yohanes 10 ayat 10a mengatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk membunuh, membinasakan. Ya, nah, kenapa Alkitab tidak mengatakan perampok datang? Tapi justru yang dia katakan adalah pencuri datang. Dia tidak bilang perampok. Kalau perampok itu mengambil sesuatu itu secara langsung, secara banyak, kelihatan bahwa ini lagi dirampok. Tetapi pencuri, ya, pencuri itu berbeda. Ya, mencuri itu sedikit demi sedikit. Kadang kita nggak tahu. Ada material di gudang, ya, kalau karyawan mencuri dia ambil sedikit nggak kelihatan gitu ya. Sesuatu yang kelihatannya sedikit-sedikit gitu ya, tidak terasa, tidak terlihat oleh mata. Tapi pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang merusak. Saya beri contoh lagi, orang nikah. Nggak ada itu yang cita-cita, 10 tahun lagi nanti kita cerai, nggak ada. Semua di gereja janji nikahnya akan setia sehidup semati. Ya, kemana kamu pergi, ke situ aku pergi. Tuhanmu, Tuhanku dan lain sebagainya. Tapi ternyata dalam perjalanan ini ketika hati mulai tercuri dengan hal-hal yang berbentuk tersinggung ini, dimulai dari kata tersinggung, sebelum marah, sebelum kecewa, ya saudaraku, sebelum kepahitan, dimulai hati yang tercuri dimulai dengan tersinggung. Ini membuat banyak hal dalam rumah tangga yang akhirnya menjadi jauh dan bahkan mereka ingin terpisah. Nggak ada karyawan itu yang cita-citanya mau korupsi. Tapi begitu ada peluang, ya, begitu ada peluang mereka mulai melakukan sedikit demi sedikit sampai akhirnya sedikit demi sedikit ini menjadi kebal, menjadi biasa sampai akhirnya ya ketahuan oleh perusahaan, mungkin diselesaikan, mungkin dipindahkan atau bahkan mungkin diturunkan jabatannya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis pintar. Iblis pekerjaannya adalah mencuri hati. Dan itu dimulai dengan kata tersinggung. Ya. Dimulai dengan kata tersinggung. Dimulai dari 1 singgung, 2 singgung, 3 singgung, 4 singgung, 5 singgung, banyak singgung sampai akhirnya sebuah hubungan itu menjadi retak. Bisa lewat apa? Bisa lewat salah paham demi salah paham, ya. Bisa lewat apa? Ekspektasi keinginan demi keinginan yang nggak tercapai. Ekspektasi atau keinginan demi keinginan yang tidak diresponi feedback dengan baik, ya. Bisa juga karena apa? Bisa juga hati kita menjadi seperti itu karena cita-cita, ya. Cita-cita demi cita-cita yang nggak didukung, nggak kesampaian. Ini membuat hati kita tercuri, saudara yang dikasihi Tuhan. Kemarahan lewat kemarahan, walaupun itu kecil dan kemudian itu terus dipendam, terus menerus, sehingga itu berpotensi merusak hubungan. Dan itulah cara iblis merusak, cara iblis mencuri sesuatu di dalam hati yang sebenarnya ini harusnya dikuasai oleh kekuatan Tuhan. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, kenapa? Sekarang kenapa iblis mencuri hati kita dan kita disuruh menjaga hati kita? Kenapa iblis mencuri dengan trik sedikit demi sedikit supaya terjadi keretakan, kehancuran dalam hidup kita, dalam sosial, dalam hidup bergereja, dalam hidup persahabatan, ya. Ini semua ketersinggungan bisa membuat orang retak. Di gereja ketika orang tersinggung, ya, merasa tidak dihargai, merasa idenya nggak diterima, merasa dilewati dan lain sebagainya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini bisa membuat sebuah hubungan menjadi retak. Nah, ini yang iblis lakukan. Kenapa? Karena di dalam Mazmur 133. Dalam Mazmur 133 ayat 1 dan ayat yang ke-3b dikatakan di sana, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
Alangkah baiknya ketika keluarga rukun, alangkah baiknya ketika jemaat, keluarga rohani rukun, alangkah baiknya jika dalam kehidupan komunitas kita rukun. Kenapa? Karena di sana ada janji ya, ada janji. Di ayat yang ketiga B dikatakan sebab kalau orang rukun ya di sana Tuhan memerintahkan berkat. Ya, jadi di mana ada kerukunan, di sana Tuhan memerintahkan berkat. Nah, iblis tidak suka Anda mengalami berkat Tuhan. Iblis tidak suka Anda menikmati apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dan ia mulai mencuri sedikit demi sedikit. Dia kerjakan lewat yang tidak kelihatan tadi, yaitu apa? Hati kita. Dia kerjakan lewat hati kita. Dan itu dimulai dengan yang namanya tersinggung. Ya. Yang dekat bisa jadi jauh. Ya, yang dekat bisa jadi jauh. Dan ini akan dibuat terus. Saudara mau bikin orang dekat jadi jauh gampang. Bikin dia tersinggung terus, bikin dia tersinggung terus. Kalau dia tidak punya kuncinya untuk merespon, pasti akan terjadi sebuah hubungan yang semakin menjauh. Nah, yang sering terjadi Bapak Ibu, yang sering terjadi pada waktu kita tersinggung adalah kita balas. Pada waktu kita tersinggung, kita coba cari kelemahannya orang yang menyinggung kita. Dengan kata lain, kita cari istilahnya kartu asnya. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan yang kita lakukan adalah kita bisa mendiamkannya, kita bisa menceritakannya kepada orang, ya, kita bisa membuat ekspresi ya yang pada akhirnya membuat kita jauh. Kita blok nomornya, kita keluar dari grup, kita tidak mau diikut komunitas itu. Bahkan dalam hidup gereja, pada waktu kita tersinggung, waktu kita balas, kita bisa keluar, pindah dari gereja. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, padahal Paulus berkata begini, dalam 1 Korintus 13 ayat 7, dia berkata begini, kasih itu menutupi segala sesuatu. Ya, kasih itu mengikuti segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu. Nah, saudara ingat beberapa waktu Rabu Blessing di beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan bahwa kita itu harus bicara jujur, kita itu harus bicara benar. Tetapi kebenaran tidak harus semua diceritakan sama orang. Ya, ada hal-hal kebenaran yang gak perlu diceritakan. Tapi waktu kita harus menceritakan kebenaran, maka kita harus cerita yang benar. Kita harus cerita yang jujur, tetapi tidak semua kebenaran harus diekspos keluar. Ya, dalam tentang kehidupan kita. Jadi kita ini ya teman-teman semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, yang Kristen dan bukan Kristen. Kita ini harus sadar bahwa keluarga itu bukan musuh. Bagaimanapun Anda tersinggung berat ya. Orang tua dengan anak, suami, istri, saudara, bersaudara, besan dengan besan, sepupuan, iparan dan lain sebagainya. Ingat, keluarga itu bukan musuh, tapi keluarga itu adalah sebuah tim. Ya, keluarga itu adalah sebuah tim, katakan amin. Dan kemudian bukan cuma itu, keluarga rohani. Di dalam gereja, dalam persekutuan, itu juga bukan musuh. Ya, itu juga bukan saingan, tapi kita adalah keluarga rohani yang satu tim. Jadi ketika kita bicara satu tim, baik dalam keluarga, secara jasmani, keluarga rohani, dalam hidup bergereja atau di dalam komunitas manapun juga. Kita bicara tentang apa? Kita bukan bicara tentang saya, tentang kamu, tapi kita bicara tentang kita. Kita bicara tentang kita kepada Tuhan dan kita kepada sesama. Demikian juga di dalam gereja, di dalam keluarga jasmani. Ketika kita disebut keluarga, kita disebut teman dan sahabat. Ini bukan bicara tentang kamu dan aku, tapi bicara tentang kita adalah tim, kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan dalam mengusahakan ini, saudaraku, dalam mengusahakan ini iblis selalu mencuri. Ya, iblis membuat satu proyek agar hati kita tercuri dan itu dimulai dengan tersinggung. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan yang dikatakan Alkitab? Apa yang bisa kita lakukan pada saat saya tersinggung, pada saat Anda tersinggung, hal apa yang bisa kita lakukan supaya
kasus tadi supaya hal-hal hubungan yang menjadi jauh seperti ilustrasi tadi tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tidak terjadi dalam hidup suami istri, tidak terjadi dalam kehidupan kita bergereja bersama, di dalam kehidupan sosial ya, dimanapun kita berada. Yang pertama, simple saja ya, ada dua hal. Yang pertama adalah ngomong. Ngomong. Ya. Jadi ketika tersinggung itu datang, yang pertama sebenarnya hal simple yang perlu kita lakukan adalah apa? Ngomong. Ya. Mungkin Anda berkata, aduh Bu Efrat ngomong itu sih kecil. Dari kecil saya udah belajar ngomong, apalagi sekarang udah puluhan tahun udah ngomong terus, bahkan kerjaan saya ngomong terus ya. Tapi saya mau tanya, maaf ya saudara-saudara dan teman semua dimanapun Anda berada. Anda yang jago ngomong pun, kalau Anda tersinggung, Anda susah ngomong sama orang yang menyinggung Anda. Betul ya? Ketika Anda tersinggung dengan saya, mulut Anda akan sulit ngomong dengan saya. Ya, bahkan bukan cuma sulit ngomong, badan Anda pun akan menjauh ketika Anda tersinggung. Ada dia di sana, Anda lewat sini. Ada bangku kosong di sebelahnya, Anda pilih sempit-sempit di tempat yang lain. Ya, kenapa kita jadi sulit ngomong? Karena tadi gengsi, karena kita marah. Ya, berapa lama karena tersinggung suami dan istri diam dan sama-sama saling menunggu ya. Satu mungkin di ruang tamu, satu di belakang, satu cepat tidur, satu sengaja belakangan tidur ya. Dan menunggu dia yang salah, dia dong yang harus minta maaf ya. Demikian juga diam-diaman di dalam keluarga, di dalam bersaudara, bahkan di dalam bersahabat. Kita selalu menuntut orang lain yang kita anggap menyinggung kita, yang harus minta maaf dan melakukan banyak hal. Tapi ini yang saya ingin beri contoh sederhana begini. Kenapa kita perlu yang pertama ngomong. Kita perlu ngomong waktu hati kita mulai tercuri, hati kita mulai marah, hati kita mulai tersinggung. Coba ngomong. Ya, contoh begini. Kalau seorang istri, dia kepengen dipeluk suaminya. Lalu dia bilang, "Pak, peluk aku dong," gitu ya. Atau, di ulang tahun ini aku mau papa peluk aku lama-lama gitu. Suaminya akan peluk. Kenapa? Karena suaminya tahu istrinya pengen dipeluk. Tapi ada juga istri yang kepingin dipeluk suaminya tapi nggak ngomong. Ngomongnya di mana? Ngomongnya di hati, ngomongnya sama orang. Kenapa? Gengsi. Dia berpikir kalau saya yang ngomong, "Pak peluk saya," oh berarti itu bukan karena dia mau dong. Itu berarti karena paksaan. Ya jadi dia cuma ngomong di hati, "Aduh Pak coba peluk saya," tapi cuma di hati. Nah suaminya bukan dukun, suaminya bukan Tuhan, nggak bisa mendengarkan. Ya jadi nggak dipeluk. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi hidup ini jangan dibuat ribet. Ngomong. Sesuatu yang ingin kita perjelas. Sesuatu yang kita ingin orang lakukan, apalagi itu hal-hal yang baik tentunya. Sesuatu yang ingin agar orang lain katakan itu sederhana. Ngomong. Tapi pada waktu kita tidak suka dengan orang, pada waktu kita tersinggung, pada waktu chemistry kita tidak dapat, seringkali ini ngomong itu jadi susah. Ngomong itu menjadi susah. Nah ini yang menjadi ribet saudaraku. Jadi kalau dalam hidup ini kita sebenarnya punya harapan, punya ekspektasi, punya sesuatu yang ingin lebih baik ke depan. Atau ingin menjelaskan sesuatu tentang hati saudara. Maka yang saudara perlu lakukan secara sederhana adalah ngomong atau bicara. Roma 12 ayat ke-10 berkata begini. Roma 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya. Jadi firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, ayo kamu lebih dulu berinisiatif, lebih dahulu. Ini kan sebenarnya konsepnya Yesus. Lebih dulu mengasihi kita orang berdosa. Lebih dulu menolong kita. Kemudian setelah dia lebih dulu dia memberi contoh. Baru kemudian dia mengajar kita untuk mengikuti. Supaya kita punya feedback. Merespon dengan baik apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi seringkali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena tersinggung ya kita malas. Malas melakukannya. Kita mau orang lebih dulu. Ya, kalau dia nggak minta maaf, saya nggak mau. Biar aja orang dia yang salah, contoh begitu ya. Kalau kita sudah marah atau dimulai dari tersinggung, bahkan kita bisa mengancam kalau dia nggak minta maaf, saya udah nggak mau balik lagi. Ya, kalau dia nggak minta maaf, nggak memperbaiki diri, saya nggak mau masuk gereja lagi. Ya,
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi ternyata firman Tuhan mengajar, ayo orang yang mengasihi Tuhan, orang itu belajar mendahului. Ketika setiap orang melakukan ini saudaraku, maka kehidupan ini lebih mudah dan kesempatan iblis untuk mencuri hati kita itu akan tertutup. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apalagi kita ini hidup di persada Indonesia yang orang Indonesia itu notabene lebih senang ngomong dalam hati daripada ngomong langsung. Betul ya? Lebih senang ngomong dalam hati, embatin daripada ngomong langsung. Nah, itu salah satu budaya kita yang menurut beberapa orang Indonesia itu katanya sopan gitu ya. Kalau ngomong langsung nggak sopan. Jadi kadang muter-muter ngomong sana ngomong sini, mau ngomong sama bapaknya harus muter dulu, ngomong sama mamanya baru puter lagi ke bapaknya. Jauh jalurnya saudaraku. Susah ngomong, mau to the point ngomong itu nggak berani, kadang males dan lain sebagainya saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya punya pengalaman, ya saya punya pengalaman karena saya coba memikirkan sebuah filosofi bahwa orang Indonesia terlalu sopan sampai kadang tidak jujur. Dan kalau orang Barat itu terlalu jujur sampai kadang tidak sopan. Nah, suatu hari saya mendapatkan sebuah kasus atau kejadian. Waktu itu saya di kelas. Waktu itu saya kuliah, ya, saya kuliah. Nah, itu di kelas. Dosen saya itu laki-laki ya. Dosen saya itu mungkin buru-buru masuk. Dia dari toilet, dia buru-buru masuk dan maaf, dia punya resleting celana itu tidak terkancing. Dan resleting tidak terkancing itu cukup kelihatan. Cukup kelihatan dan bagian celana di dalamnya itu kelihatan. Nah, pada waktu dia berdiri mengajar, ya berdiri mengajar, saya duduk pas di tengah. Semua diem pertama, lama-lama senyum-senyum ya, senyum-senyum kode-kode gitu ya. Lalu saya ingat dengan filosofi itu gitu ya. Apakah memang seperti itu? Lalu ketika di kelas itu mulai ya, dia mulai mengajar dan setelah dia sedikit break, dia duduk lalu saya maju ke depan. Lalu saya maju ke depan di depan meja. Lalu saya berkata, Bapak mohon maaf, mohon izin. Lalu dia berkata, oh ya silakan Efrat ada mau tanya. Bukan Pak, saya ngomong agak pelan tapi. Saya bukan mau bertanya tapi saya ingin bilang, maaf Pak, resleting Bapak tadi terturun. Ya, resleting Bapak belum dikancing. Jadi bahan tertawaan. Karena ini filosofinya orang Indonesia itu seringkali sukanya ngomong di hati dan ngomong sama orang daripada ngomong secara langsung. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberitahu kita semua secara khusus di ayat yang ke-18, Roma 12 ayat ke-18 dia berkata begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi tadi Paulus bilang yang pertama, kamu belajar mendahului. Kalau ada sesuatu yang terjadi, kamu belajar mendahului. Mendahului ngomong, mendahului minta maaf, mendahului untuk menegur ya. Karena apa? Itu satu-satunya cara agar iblis tidak bisa mencuri hati kita dengan kata tersinggung. Saudaraku yang akan berkembang jadi marah, jadi kecewa dan jadi sakit hati. Dan lalu Paulus berkata sedapat-dapatnya, artinya apa? Kita diminta berusaha. Berusaha sedapat-dapatnya. Kalau perdamaian tergantung kamu, ayo dahului. Nggak usah tunggu dia. Walaupun mungkin bukan kita yang salah. Tapi ayo sedapat-dapatnya, usahakan itu. Paulus sering menekankan ya, usahakan itu semua. Ya, usahakan dalam kesatuan hati, kesatuan roh. Paulus sering mengatakan itu di dalam setiap perkataannya atau surat-surat yang dia kirim. Bahkan bukan cuma itu. Kebenaran sangat mendorong kita ketika ada ketersinggungan, ketika ada kemarahan, maka kita belajar untuk yang simpel ini tadi, ngomong. Saya mau bilang memang itu susah ya. Tapi kalau firman Tuhan, ketika firman Tuhan mengajar itu kita coba lakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga, itu salah satu bentuk kita menjaga hati kita. Dan membuat iblis tidak punya celah untuk mencuri hati kita. Di dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 ya. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat yang ke-16.
Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Kita nggak bisa ngaku dosa kalau kita nggak ngomong. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Ini kan dimulai dengan apa? Dengan omongan, dengan bicara. Bukan diam, bukan ngomong di hati, apalagi ngomong ke orang. Tapi ngomong. Saling mengaku, baru Paulus bilang, setelah kamu saling mengaku, tutup dengan doa, saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Tapi dalam terjemahan aslinya bukan sembuh, benar. Jadi kalau kamu saling mengaku, baru kamu berdoa, maka kamu itu adalah orang yang benar. Karena kamu saling mengaku, lalu kamu minta ampun, berdoa, kamu adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Nah, baru di ayat selanjutnya yang terkenal, doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Jadi doa Anda orang Kristen sekalipun, kalau tidak dimulai dengan sebuah kejujuran, sebuah saling mengakui, saling memaafkan dan berdoa, maka doa itu tidak punya kuasa. Jadi bagaimana doa itu punya kuasa? Firman Tuhan mengatakan ayo dimulai dengan saling mengaku. Dimulai dengan hal yang paling mendasar. Ngomong, bicara. Ayo kita bicara. Setelah itu berdoa. Dan doa seperti itu saudaraku. Yang besar kuasanya. Ya, dan ini bisa kita coba dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam komunitas kita. Walaupun ini sulit tapi ini kebenaran firman Tuhan ya di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sesudah kita ngobrol ya, sesudah kita bicara, ya sudah lupakan. Bagaimana kalau orang yang kita ajak bicara, kita ingin selesaikan hati kita ini kemudian tetap mempunyai satu respon yang tidak baik, ya udah let it go. Ya, bahasa Inggris bilang let it go, biarkan saja, lupakanlah, biarkan saja. Tapi Anda sudah mengusahakan perdamaian. Kenapa? Karena kalau Anda urusin terus hatimu yang tersinggung, ya Ayub bilang apa? Ya, mari kita baca apa yang dikatakan Ayub ini ya. Ayub 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi kalau kita ini tersinggung, kita marah, kita kecewa, ya, lalu kita tidak mau bicara, atau kalaupun kita sudah bicara tapi kita terus berfokus ke sana, kita tidak menyelesaikannya dan membiarkannya, sudah simple aja. Bagi saya begitu simple aja, let it go, biarkan saja. Ya. Kita nggak perlu respon orang, yang kita perlukan adalah kita menyelesaikan. Karena itu tergantung pada kita selesaikan hati kita. Bagaimana dengan orang lain mau selesai atau tidak, biarkan saja. Kalau kita fokus terus loh, dia kok tetap nggak baik sama saya begitu ya. Yang penting kamu berdamai, kamu baik, kamu tidak tercuri hatimu, tidak tercuri kebahagiaanmu dan damai sejahteramu, ya. Dan kebencianmu selesai, kemarahanmu selesai. Kenapa? Karena kalau tidak, Ayub berkata itu bodohmu sendiri. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati yang dimulai dari tersinggung tadi. Nah, saya kira Anda tidak mau jadi orang bodoh seperti yang dikatakan oleh Ayub. Ya, untung saudaraku, untung kita ini punya Roh Kudus yang bisa membantu kita memulihkan hati kita yang terluka. Ini salah satu saudara bisa menyadari bahwa Allah kita itu Tritunggal, Allah Roh Kudus dalam diri kita. Allah itu bukan cuma di satu tempat tertentu di sorga, tapi dia ada dalam hidup kita dan dialah yang membantu memulihkan hati kita, kehidupan kita. Ya, jadi kalau Anda hari ini yang mendengar dimanapun Anda berada, teman-teman berada, Bapak Ibu berada, hari ini saudara punya iri hati, ya, dan sampai sakit hati dan mati karena iri hati, ya Ayub bilang tadi, itu ya bebalmu, itu ya salahmu sendiri. Jangan salahkan orang lain, itu bebalmu sendiri. Ya. Bahasa sekarang jangan jadi bodoh, don't be stupid, jangan jadi bodoh karena itu. Lupakan saja, let it go, biarkan saja, ya. Kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita. Kita berfokus bagaimana hidup kita ini menutup setiap celah untuk iblis mencuri. Kita punya Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus
Kita punya Allah dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Ya, mati dan bangkit bahkan bagi hati yang terluka, hati yang kecewa, hati yang tersinggung. Dan Alkitab berkata bahwa pengharapan kita dalam Kristus tidak mengecewakan. Ya, makanya saudaraku, kita ini nggak bisa jalan sendiri. Tiap hari kita jalan dengan Tuhan. Makanya ada sebuah lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau nggak diatur oleh Tuhan, kita ngatur-ngatur sendiri. Waduh, hati kita akan banyak tercuri oleh banyak hal. Anda boleh seorang rohaniawan, atau Anda adalah seorang yang brengsek sekalipun. Kita akan menghadapi singgungan. Kita akan menghadapi iblis yang selalu berusaha setiap hari mencuri hati kita. Pasti datang menghadang kita. Tuhan pernah bilang sama Kain dan sama Petrus. Kain, Petrus, ya, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Dosa sedang mengintip. Hati-hati, kamu harus berkuasa atas dosa itu supaya kamu tidak jatuh. Tersinggung itu adalah satu langkah pertama dari iblis. Itu adalah langkah pertama dari dosa yang mengintip kita. Untuk menjatuhkan kita, membuat hubungan kita menjadi rusak satu dengan yang lainnya. Supaya berkat Tuhan tidak hadir dalam hidup kita. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama, ketika Anda mulai kecewa, mulai tersinggung, apa yang mesti kita lakukan? Firman Tuhan sudah mengatakan, Paulus bilang, ayo lebih dahulu melakukan sesuatu. Usahakan dan kemudian ayo saling. Ya, jadi lebih dahulu menyapa, lebih dahulu mencoba untuk menyelesaikan. Ya, kemudian dikatakan di situ, ayo usahakan. Ada satu effort, ada satu usaha. Bukan melempar kepada orang lain, tapi Anda dan saya lah yang tersinggung itu yang berusaha untuk menyelesaikan. Bukan Anda yang tersinggung, Anda minta orang yang selesaikan, bukan. Tapi ketika Anda disinggung oleh orang lain dan Anda tersinggung, Alkitab mengajar kitalah yang harus menyelesaikannya. Dan itu ditutup dengan doa, ucapan syukur. Dan ketika proses itu mulai, maka Tuhan melihat itu suatu perbuatan yang benar. Dan di sana doa, kehidupan orang yang benar itu yang memiliki kuasa. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-14. Ya. Jadi sesudah ngomong, lalu kemudian kita selesai dengan diri kita, let it go, biarkan saja apapun respon orang, pokoknya kita selesai dengan diri kita. Ya, tidak fokus dengan kemarahan orang, tapi kita selesai dengan kemarahan kita. Lalu Paulus mengatakan dalam Kolose 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ayat ini sungguh luar biasa. Kita nggak bisa hidup tanpa kasih Tuhan. Allah itu adalah kasih dan dia ada di dalam hidup kita. Artinya apa? Kita punya kuncinya, kita punya senjatanya, kita punya pengikat. Kita punya pengikat, kita punya kunci pengikat dalam keluarga yang mungkin bisa jauh. Kita punya kunci pengikat di dalam kehidupan keluarga rohani, dalam gereja, dalam komunitas yang bisa membuat kita jauh. Kita sudah punya kuncinya. Persoalannya sekarang, apakah kita mau mengenakannya? Apakah kita mau mengenakannya dalam kehidupan kita? Dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, ya, dalam persahabatan kita nggak bisa tanpa kasih Tuhan. Karena cuma kasih Tuhan yang bisa mempersatukan dan menyempurnakan semua yang kurang ideal, semua yang kurang baik, maka kasih Tuhanlah yang akan menyempurnakannya. Demikianlah firman Tuhan. Buat kesempatan ini sharing kita, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami tahu bahwa hati kami ini adalah hati yang tercemar dengan banyak hal. Tapi kami hari ini berterima kasih karena Engkau lewat kebenaran firman-Mu, lewat perjanjian lama dan perjanjian baru, yang menjadi satu pegangan buat kami untuk melihat apa yang Tuhan ajarkan. Bahwa ketika hati kami mulai tercuri dengan tersinggung, dengan kemarahan, dengan kecewa, maka sebelum itu menjadi marah dan kecewa, ketika kami mulai tersinggung, yang kami lakukan adalah kami belajar untuk bicara. Kami belajar untuk mendahului, kami belajar untuk berusaha dapat menyelesaikannya. Pertama bagi diri kami sendiri Tuhan. Sehingga ketika diri kami selesai,
Ketika kami berbicara kepada orang lain, kami tidak bicara sebagai orang yang sakit hati. Karena semua yang keluar dari hati yang sakit akan menyakiti orang lain. Dan kami ingin selesai dengan diri kami, supaya yang keluar dari mulut kami adalah sesuatu yang memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, kami minta tolong Tuhan berikan kami kekuatan untuk menjaga hati kami. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, memberkati semua Bapak, Ibu, teman, saudara dimanapun mereka berada hari ini. Dengan kekuatan damai sejahtera dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah Racing Rabu Blessing kita. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan. Shalom. Tuhan harapanku sepanjang waktu, suaramu ku dengar lembut merdu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan harapanku selamanya, godaan atasku tak berdaya. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan harapanku setiap saat, jikalau Tuhan jauh aku sesat. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan harapanku senantiasa, janji setiamu tetap serta. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan harapanku sepanjang waktu, selama-lamanya ku milikmu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku. Salam, kami dari keluarga David ingin mempersembahkan pujian untuk hari ini, dan kiranya lewat pujian ini kita sama-sama diberkati. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korban
berikan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya yang bagiku, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Puji Tuhan, kiranya persembahan pujian dari keluarga David ini juga boleh menjadi berkat buat kita semua di Rabu Blessing ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.